Pak Fajar pulang, kembalikan dana kita semua. Ingat, semua tuh ada karmanya. Duit yang Bapak ambil itu pasti akan berdampak besar ke keluarga Bapak. Semua itu uang kita yang kumpulin susah-susah, Bapak pakai foya-foya kemana-mana itu. Ingat, ada Tuhan, ada Allah. Jadi karma itu pasti berlaku. Jadi teman-teman yang lain tuh kan berupaya untuk uangnya kembali, tapi kan dari pihak juragan kuceknya tuh hilang, jadi kita nggak tahu mau kemana, makanya kita lapor ke polisi gitu. Jadi sekarang tuh kantornya udah tutup, kita nggak tahu lagi mau nyari orang-orang juragan kucek tuh kemana, guys. Katanya ada usaha lain yang dibuat ya, Be? Iya, jadi ada Yulo Laundry Online, sama dicurigain tuh ada lagi kalau di grup yang lain ya. Jadi kan teman-teman tuh banyak, jadi ada banyak grup, ada banyak korban juga. Jadi ada yang dicurigai lagi Waspresso kalau nggak salah namanya. Jadi tempat syutingnya Waspresso tuh sama tempat syutingnya Yulo. Jadi dicurigain itu sama-sama yang punya. Keinginan ibu dan para korban mungkin saat ini seperti apa juga kalau proses pengembangan? Ya pasti kita ingin uang kita kembali ya, karena kan kita carinya susah-susah, banyak yang ada yang pinjam uang lagi. Jadi kan harus bayar cicilan pinjaman, terus ada yang suaminya meninggal. Padahal itu uang pensiunan kayak gitu banyak juga. Jadi berharap uang yang kita keluarkan balik sama kerugian moral sama kerugian material kita bisa dikembalikan juga. Jadi kan kita proses ke sana ke sini kan juga butuh dana, sama mental kita kan juga pusing ya mikirin uang kita yang hilang gitu. Ibu sendiri mengeluarkan uang berapa sih saat itu untuk gabung di saja? Aku 130 juta. Jadi aku dijanjiin aku tanda tangan PKS di Agustus, terus dijanjiin mulai renov di November. Tapi ternyata ruko yang aku sewa itu ada tulisan lagi disewakan. Jadi aku balik lagi tuh komplain ke juragan kucek. Nah katanya dia mau bayar uang sewanya. Waktu itu masih pengacaranya Pak Bobi. Jadi sama Pak Bobi itu dibilang, iya Bu, nanti pas saya kesana tanggal 13 November, bilangnya rukonya mau disewakan ulang. Ya, jadi mau dibayar tuh rukonya kan. Jadi proses auto saya tetap berjalan, bukanya di 2 Januari. Tapi ternyata di 13 November itu, kan berarti saya ngecek lagi kan rukonya, nggak dibayarkan lagi. Nah jadi saya lagi tuh ke Pak Bobi, kok nggak dibayar rukonya gitu kan. Terus nggak lama Pak Bobinya tuh resign. Jadi satu persatu tuh hilang. Legalnya resign, terus berganti legal yang lain. Marketingnya juga resign. Jadi udah nggak tahu harus berhubungan kemana lagi. Oke. Ibu, mengumpulkan uang itu kan 130 juta uang yang dasar ya. Ibu sendiri mungkin perjuangannya di atas mau bisa apa? Ya, saya tuh sebenarnya bukan uang saya sendiri, jadi uang patungan sama kakak saya. Jadi udah lihat iklan ini lama dari tahun 2024 dan baru terkumpulnya di bulan Agustus itu kan. Nah, sialnya pas bulan Agustus itu tuh mungkin ya udah gonjang-ganjing kayak gini. Jadi pas saya kesana tanggal 13 November itu saya ketemu korban yang kan kita jadi ada masuk grup perlindungan konsumen gitu kan. Jadi di Google itu ada perlindungan konsumen, ada teman-teman korban lain. Jadi kita janjian ketemu di situ. Ternyata udah banyak tuh. Cuma karena saya dijanjiinnya 2 Januari, jadi pihak juragan kuceknya bilang outlet saya akan dibuka sesuai dengan rencana. Tapi kenyataannya nggak ada di 2 Januari itu. Terus saya tanggal 5 Januari itu balik lagi tuh ke sana. Padahal kan 2 Januarinya outletnya tutup kan. Pas 5 Januari ketemu sama Pak Julian, dan itu dia legal yang baru. Jadi sama Pak Julian ini dijanjiin lagi tuh akan dibayar tanggal 19 Januari kata dia. Karena uang baru masuk di 15 Januari dari investor lain. Tapi kenyataannya udah hilang. Terus kantornya bener-bener tutup. Dan waktu saya kesana tanggal 5 Januari itu dijagain sama preman. Jadi ada preman-preman yang jagain kantor itu. Jadi kita mau masuknya tuh kayak ditahan-tahan gitu. Terus ini kan sudah dilaporkan Ibu ya, prosesnya sudah berjalan gitu kan. Sejauh ini yang kabar terakhir yang Ibu dengar seperti apa proses hukumnya Ibu?
Katanya sih masuk penyidik ya. Cuma Pak Fajarnya ini katanya ada di Jepang. Terus kalau saya tanya ke Julian legalnya, kalau saya kan dia suka saya suka WA dia kan. Jawabannya saya udah nyerah Bu sama Juragan Kucek karena nggak ada kemajuan kata dia apa gitu. Terus tetap aja disuruh tunggu kata dia. Saya juga cuma karyawan, cuma kan saya janjiin tanda tangan dia dong karena dia yang tanda tangan di surat pengembalian saya, bukan dia surat pengembalian dana. Jadi saya dapat surat pengembalian dana tuh 2 dari Pak Bodi, legal yang pertama sama Pak Julian. Ada 3 Mas sama Pak Novel. Oke, kalau Pak Fajar ini sebagai siapa Bu di Juragan? Jadi Pak Fajar katanya ownernya. Kalau yang tanda tangan MOU saya Pak Arif sama Pak Bobi legal. Oke. Yang ingin Ibu sampaikan mungkin terhadap hukuman Pak Fajar sendiri atau Juragan Kucek sendiri seperti apa sih yang mewakili korban lainnya? Ya semoga cepat selesai aja ya Mbak masalahnya. Terus uang Bagi kan ini juga kata ini nggak batal gitu di Jepang ya. Jadi ada tuh korban lain yang ke rumah ibunya di Gunung Kidul katanya. Jadi pas hari pertama ketemu, pas besokannya udah pada hilang dan katanya lagi bangun rumah megah gitu di sana. Oh jadi di saat korban itu menantikan pengembalian dana justru ada isu kalau Pak Fajar ini keluarganya membangun rumah megah di Kidul. Iya. Oke. Pesan untuk Pak Fajar, Bu, Pak Fajar seperti apa yang belum katanya kabarnya ada di Jepang kabarnya. Ya cepat mengembalikan dana korban yang cukup banyak ya sebenarnya korbannya. Di grup itu kira-kira ada 100-an. Cuma kan menurut Pak Julian korbannya hanya 30 atau 40. Nah 30 atau 40 itu waktu saya datang katanya ini termasuk saya gak? Saya bilang gitu kan enggak, karena data yang ada di dia enggak lengkap. Jadi data korban itu mereka mungkin juga nggak ada. Kalau korbannya diem aja mungkin dia nggak tahu kalau itu ada korban lain. Pak Fajar pulang, kembalikan dana kita semua. Ingat semua tuh ada karmanya. Duit yang Bapak ambil itu pasti akan berdampak besar ke keluarga Bapak. Semua itu uang kita yang kumpulin susah-susah Bapak pakai foya-foya kemana-mana itu. Ingat ada Tuhan, ada Allah. Jadi karma itu pasti berlaku.